Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Flusi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, yang sudah hadir di channel Flusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Kemarin luar biasa banget update video tentang 102 pinjol legal tidak perlu dibayar gara-gara aturan OJK, dan itu melejit banget ya, dan alhamdulillah banget gitu loh, banyak banget yang nonton, dan terima kasih yang sudah selalu hadir ya, karena memang bukan maksudnya disengaja, tidak, cuman saya rasa aturan OJK itu sudah terlalu banyak gitu ya, sudah terlalu banyak, tapi aturan itu hanya terlepas dari sebuah aturan saja gitu loh, dan padahal di lapangan prakteknya tidak ditaati oleh PUJK sendiri gitu loh, pelaku usaha jasa keuangan. Itu saya yang bikin geram sama OJK gitu loh, terlalu banyak aturan sementara OJK tidak meninjau langsung ke lapangan gitu loh. Makanya saya mengambilnya kesimpulannya kalau hanya sebatas 3 larangan yang tidak boleh dilakukan debt collector, sementara larangan itu sudah dilakukan dan masih berlanjut sampai detik ini. Makanya saya bilangin, nggak usah kita banyak aturan, satu aturan aja tapi benar-benar dinyatakan oleh OJK, udah gitu loh. Ini wajib menagih 90 hari nggak jelas, debt collector dilarang melakukan ini juga nggak jelas, debt collector diminta untuk menunjukkan surat-surat ini juga di lapangan prakteknya tidak seperti itu. Harusnya OJK itu mengerahkan intel-intel dari OJK itu untuk meninjau langsung kegiatan dari penagih hutang yang ada di lapangan gitu ya. Hari ini cukup menarik juga yang mau kita bahas tentang angka pinjol ilegal menurun menurut versi OJK, tapi OJK lupa ada yang bertambah ya. Kemana larinya pinjol ilegal ini? Bukan larinya dibasmi, tidak, tapi ada menempel kayak benalu gitu loh. Dia menempel menyatu di pinjol yang lain gitu loh ya. Jadi saya mau bahas ini, dan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu, dan yang belum berlangganan di channel ini silahkan berlangganan jika berminat. Jika tidak, nomor ada di layar, Anda bisa hubungi ya. Dan yang belum support terima kasih banyak ya. Ini ada, saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya, dan kita juga bareng-bareng. Anda nanti yang masih Anda temui pinjol ilegal, Anda isi di kolom komentar ya. Kalau untuk pinjol legalnya 102, insya Allah besok videonya sudah tayang. 102 pinjol legal yang terdaftar dan terverifikasi ya. Sekarang kita bahas dulu. OJK menyampaikan bahwa pinjol ilegal menurun per 2022. Ini diupdate di bulan September ya 2022. OJK dan Satgas Waspada Investasi gencar edukasi jumlah pinjol ilegal terus menurun. Tapi saya ya sebagai content creator atau sebagai orang yang mengedukasi sedikit ya tentang orang yang gagal bayar, beserta teman-teman yang lainnya yang juga membahas dengan yang sama, peningkatan kejahatan dari pinjol legal ya. OJK menekan pinjol ilegal, tapi saya melihat perkembangan pinjol legal terus melambung sehingga tingkat kejahatannya cukup luar biasa ya. Kita bahas dulu yang pinjol ilegal. Jumlah pinjaman online ilegal yang dihentikan Satgas Waspada Investasi di 2019 mencapai 1.493. 2020 1026, 2021 811, di 2022 426. OJK bersama 11 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investasi SWI gencar melakukan edukasi guna mencegah masyarakat terjerat dalam pinjaman online ilegal. Oke, cukup menarik ya. Saya juga mengucapkan tetap semangat untuk Satgas Waspada Investasi yang telah memburu
pinjol ilegal. Tapi jangan pernah terlena, jangan hanya berfokus pada pinjol ilegal, sementara kejahatan nyata dari pinjol legal seakan-akan dibiarkan dan dipelihara. Sampai detik ini yang terus meningkat adalah kejahatan dari pinjol legal yang telah terdaftar dan terverifikasi. Ya, OJK tidak percaya, SWI tidak percaya. Untuk teman-teman semuanya, tunjukkan buktinya, isi di kolom komentar. Pinjol mana Anda yang terjebak, berapa nominalnya, dan berapa yang ditagih, apa yang dilakukan penagih hutang terhadap diri Anda. Ya, jangan OJK menutup mata, jangan SWI hanya melirik ke pinjol ilegal sehingga lupa untuk membenahi pinjol legal. Makanya saya beberapa hari ini gencar banget membahas tentang aturan OJK yang seakan-akan terlepas hanyalah sebuah pengisi postingan di ruangan media sosial milik OJK. Kenapa seperti itu? Banyak kejahatan dari pinjol legal yang tidak tertangani sampai detik ini. Ya, jangan dibilang nggak ada. Ya, banyak banget masyarakat ditindas, masyarakat diintimidasi, masyarakat diteror, belum lagi pencurian data, penyebaran data, mempermalukan dan lain sebagainya. Ya, jangan hanya melirik ke pinjol ilegal. Pinjol ilegal semuanya masyarakat sudah paham, sudah mengerti sejak diterbitkan waktu itu oleh Bapak Menko Polhukam beserta dengan OJK dan SWI juga, bahwa pinjol ilegal tidak usah dibayar. Mereka sudah paham dan mengerti. Yang belum mereka paham sampai detik ini, kejahatan dari pinjol legal, kenapa tidak ada satu solusi pun untuk mereka yang saat ini diteror dan diintimidasi. Ya. OJK berbelit ke aturan mereka. Aturan mereka memang sudah terbit, bahwa kalau ada debt collector atau pihak dari penyelenggara atau pelaku usaha jasa keuangan yang mencari debt collector dengan 3 larangan yang baru saja diterbitkan oleh OJK, itu akan ditindaklanjuti. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apa OJK tidak mikir dulu atau tidak menyediakan dulu, merencanakan dulu kemana masyarakat ini harus mengadu ketika mereka menemukan seperti yang OJK sampaikan? Memang ada ruang pengaduan khusus untuk para korban-korban dari kejahatan perbankan, tapi itu kan untuk umum. Coba OJK lebih spesifik, karena korban pinjol ini bukan 1 atau 2 orang. Ya, kalau masih ke tempat yang sama, saya rasa laporan masyarakat hanya dianggap sebagai sampah yang tidak akan pernah digubris. Ya, makanya saya bilangin, jadi OJK dengan dia mengupdate bahwa tingkat dari pinjol ilegal dari 2019 ke 2022 memang menurun. Tapi OJK lupa kejahatan pinjol legal terus meningkat. Silahkan baca di kolom komentar saya kalau OJK tidak percaya. SWI membuka layanan warung waspada pinjol. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berkonsultasi secara langsung di warung waspada pinjol berlokasi di Jakarta Pusat. Warung tersebut dibuka pada Jumat Minggu pukul 9 sampai jam 11 sejak 16 November 2022. Oke, kita lanjut. Nah, kan masih ini. Cara mudah cek pinjol legal atau ilegal dengan website ini, hubungi ini segala macam. Saya rasa ya, dibuka pun warung pengaduan seperti ini, memang yang terjebak pinjol itu hanya sebatas orang di Jakarta, kan enggak. Ini Indonesia loh yang dimakan ya. Di mana lagi Satgas Waspada Investasi itu membuat warung tempat konsultasinya? Kayak saya nih ada di Padang, di mana itu saya mau jumpai gitu kan. Biar saya mau bertanya langsung sama Satgas Waspada Investasi. Kalau di Jakarta nggak mungkin saya ke sana gitu loh, dan momennya juga belum tepat. Ya, makanya saya bilangin OJK kalau bisa lebih aktif lagi, lebih update lagi. Kalau memang ingin mengatasi pinjol ini supaya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, coba benahi dari pinjol legalnya. Jangan hanya ilegal, ya. Karena kejahatan detik ini terjadi dari pinjol legal. Mulai dari bunganya
dendanya, penagihannya, bahkan pencurian data dan penyebaran data dan lain sebagainya. OJK coba tinjau. Kapan perlu, saya kan sudah sarankan. OJK coba tes dulu tuh minjem. Kan banyak tuh anggota-anggota OJK yang lainnya. Coba tes minjem dan habis itu coba. Telat 1 hari aja itu sudah gencar itu. Jangankan telat, besok hari mau jatuh tempo, hari ini sudah ditekankan. Ya, makanya OJK jangan terlalu banyak menerbitkan aturan. Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan soal aturannya, tapi kerja nyata dan fakta yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh OJK untuk melindungi masyarakat. Ya, saya rasa dengan semua aturan yang sudah terbit itu sudah lebih dari cukup. Sekarang ayo kita buktikan apakah aturan ini benar-benar berlaku atau hanya sebatas postingan semata. Dan teman-teman semuanya, saya ingatkan juga, Anda yang juga masih terjebak di pinjol ilegal, saya harap jangan membayar dan berhenti membayar hari ini juga. Ya, Anda silahkan catat. Esok saya akan update tentang 102 pinjol legal OJK. Anda bisa catat itu daftarnya, pinjol mana-mana aja. Nanti di luar itu adalah pinjol ilegal. Jangan sampai tertipu dan jangan dibayar lagi. Kalau bisa, edukasi juga orang sekitar Anda supaya tidak terjebak dalam dunia online, baik legal maupun ilegal. Ya, karena pinjol bukanlah solusi di balik masalah Anda, justru itu adalah musibah yang besar yang akan menjadi bom waktu setelah Anda bergabung dengan pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Yang penting tetap semangat walaupun saat ini keadaan tidak baik-baik saja. Ya, yang penting support terus channel ini supaya channel ini makin berkembang dan sayanya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.